Jadi kali ini aku akan menceritakan pengalamanku sendiri bersama saudaraku. Jadi ini experience kita berdua. Di kotaku memang ada satu makanan yang terkenal banget dan itu sudah menjadi rahasia umum di tempatku kalau makanan itu ada penglarisnya. Tapi itu hanya katanya dan katanya. Aku sendiri pun antara percaya dan tidak percaya. Nah, memang pengakuan dari teman-temanku yang sudah pernah datang ke tempat itu tuh kayak bikin dia 2 atau 3 hari lagi itu pengen lagi. Jadi pengen repeat order lagi, pengen balik lagi, kebayang rasanya, keinget rasanya, rasa kuahnya, rasa baksonya. Jadi karena memang aku penasaran dan mensiasati, jika aku terjebak di dalam kondisi di mana aku berada di tempat itu atau dia ajak teman-temanku makan di tempat-tempat yang seperti itu tuh caranya gimana? Kan gak mungkin teman-teman kita makan terus kita gak makan sendirian, kan gak enak ya. Aku menanyakan ini ke kakekku. Nah, kakekku bilang kalau memang kamu sudah pernah mendengar kalau rumah makan itu ada penglarisnya, mensiasatinya adalah ya kamu tetap makan aja. Ketika makanan itu disajikan ke kamu, pegang pakai tangan kiri kamu, karena tangan kiri itu menetralisir apa-apa yang tidak baik yang akan kita makan. Sama bismillah 3 kali dan baca doa makan, sudah itu aja. Dan akhirnya aku dapat kesempatan itu. Aku ke situ karena diajak temenku ya. Aku tidak ada niatan sendiri untuk datang ke situ. Jadi aku diajak teman-temanku, ya mau nggak mau nggak bisa nolak dong. Dan itu aku praktekkan. Jadi ketika makanan itu disajikan ke aku, langsung pegang dengan tangan kiri, bismillah 3 kali dan baca doa makan. Ketika aku makan rasanya biasa aja. Yang katanya orang-orang dan teman-temanku bilang enak banget, enggak, biasa aja. Kalau diibaratkan kayaknya lebih enak bakso yang abang-abang didorong lewat depan rumah itu loh biasanya. Jadi dengan rasa penasaranku yang tinggi ini, memang ku nantikan rasa kepingin balik ke rumah makan itu lagi. Tapi sampai 1 tahun berlalu tidak ada rasa pengen balik atau pengen lagi nyobain, enggak. Dan pikiran dan hatiku itu tuh kayak ya udah rasanya biasa aja, gak enak. Nah, dalam jangka 1 tahun dari aku diajak teman-temanku sampai tahun depannya, itu aku benar-benar tidak merasakan pengen datang ke tempat itu lagi. Berarti secara tidak langsung apa yang diajarkan sama kakekku itu works. Karena memang gak ada keinginan untuk balik lagi dan teman-temanku masih punya rasa itu, pengen lagi dan pengen lagi. Nah, jadi dengan rasa penasaranku yang tinggi ini, ada momen dimana saudaraku yang bernama Doni ini datang ke rumah. Jadi Doni ini memang tidak satu kota dengan aku, dia datang dari luar kota. Jadi dia itu belum tahu infonya dan kita juga gak ngasih tahu info rumah makan itu tadi. Karena memang Doni ini basicnya anak indigo dari lahir, sengaja aku ajak dia pergi ke tempat makan ini. Nah, ketika kita udah parkir motor kita nih, itu tuh udah kelihatan mukanya itu dia kayak nggak nyaman, udah mulai kayak kelihatan nggak nyaman gitu dia. Karena memang varian baksonya itu macam-macam, ada yang isi telur puyuh, telur asin, terus macam-macam lah gitu. Aku tanya, kamu mau pesen yang apa? Aku tahu dia lapar banget waktu itu, jadi kemungkinan kecil dia menolak makan yang aku kasih kalau nggak ada sesuatu. Dan aku tahu dan bisa aku pastikan dia saat itu lapar banget. Dan dia mendadak bilang, aku lagi nggak pengen makan bakso, aku pengennya makan soto. Setelah makan, singkat cerita, kita pulang. Sampai rumah, Doni ini tak tanyai, kenapa kamu tadi nggak jadi pesen baksonya? Kan sebelum berangkat aku sudah bilang kalau kita mau makan bakso dan kamu setuju. Tapi kenapa kamu nggak pesen tadi? Terus dia cerita lah teman-teman. Si Doni ini cerita, Mbak, aku tadi melihat sosok kerdil di balik gerobak baksonya itu nangkring di atas meja dan meneteskan air liurnya ke mangkok-mangkok yang akan disajikan ke kita. Di kalau aku nak ndelok koyo ngono, Mbak. Si Doni itu bilang kayak gitu. Dan memang ya setelah kejadian itu aku benar-benar percaya kalau memang rumah makan itu, tempat bakso itu ada penglarisnya. Jadi kalau kalian sudah tahu dan sudah dengar isu-isu seperti itu, rumah makan yang akan kalian datangi, kalian boleh pakai cara itu tadi. Ketika makanan itu disajikan ke kalian, kalian pegang dulu pakai tangan kiri. Kalian bismillah 3 kali, terus baca doa makan sekali aja. Untuk menetralkan hal-hal yang tidak baik masuk ke dalam tubuh kalian. Thank you, see you in the next videos.